Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena pada hari ini saya tidak bisa mengampu mata kuliah hukum internasional secara langsung di dalam kelas. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan mata kuliah ini secara daring melalui video pendek ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah hukum internasional, yang dimana mata kuliah ini terdapat di semester ganjil, khususnya di semester 5. Jadi, mata kuliah ini memang pertama kita coba kita ampu dan pertama juga kita terapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Ada 8 sub capaian pembelajaran. Pertama, di mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami pengertian hukum internasional secara umum. Ya, kemudian berikutnya mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan daya atau kekuatan yang mengikat hukum internasional itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami subjek-subjek hukum dari hukum internasional itu sendiri. Kemudian yang keempat, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami wilayah negara di dalam hukum internasional. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum internasional. Dan terakhir, di mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami yurisdiksi negara di dalam hukum internasional. Untuk model perkuliahan kita, ya. Jadi selama semester ini kita akan bertatap muka selama 16 pertemuan, tetapi nanti untuk pertatapan muka ini ada yang kita gunakan tatap muka langsung dan tatap muka tidak langsung. Itu. Nah, untuk model perkuliahannya kita akan menggunakan model perkuliahan ceramah yang dimana nanti saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan hukum internasional itu sendiri. Kemudian model perkuliahan kita yang kedua itu diskusi. Nanti akan saya hadirkan beberapa topik di dalam kelas, lalu kita akan diskusi bersama dan kita akan membentuk suatu beberapa kelompok. Dan terakhir kita akan mengerjakan tugas. Jadi ada penugasan dari saya. Nah, berikutnya untuk pertemuan kali ini, untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan sebagai materi yang sebelumnya tidak sempat saya isi, termasuk hari ini juga saya berhalangan untuk datang ke kampus sehingga saya membuat video pendek ini terkait dengan hukum internasional. Jadi ada beberapa
pokok pembahasan di dalam sesi kali ini. Pertama, kita akan berbicara hukum internasional itu sendiri, definisinya, kemudian daya yang mengikat, artinya kekuatan yang mengikat dari hukum internasional. Kemudian ketiga, subjek-subjek hukum internasional. Kemudian keempat, wilayah negara internasional. Kelima itu kita akan berbicara tentang sumber-sumber hukum internasional dan yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Tetapi mungkin saya tidak akan menghabiskan semua materi ini, hanya beberapa pembahasan saja sebagai sebagai pengganti dari perkuliahan yang tidak sempat saya isi. Oke, kita akan mulai dari sub pembahasan pertama, yaitu pengertian hukum internasional. Tetapi sebelum itu perlu mungkin saya sampaikan ada beberapa referensi atau literatur yang saudara-saudara, adik-adik mahasiswa bisa menjadikan sebagai buku bacaan, yaitu pertama ada karya dari Mukhtar Kusumadmaja tentang hukum internasional, ya. Kemudian ada Iwayan Partiana tentang pengantar hukum internasional, dan ketiga ada Heru Prijanto, ini berbicara tentang hukum laut, ya. Terakhir ada Wala Adolf, ini tentang hukum internasional. Tapi mungkin saya rekomendasikan satu saja untuk kalian pelajari, kalian baca di Google, yaitu Mukhtar Kusumadmaja, karena beliau banyak sekali mengupas tentang hukum internasional dan biasanya selalu dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa-mahasiswa hukum. Oke. Pertama mungkin kita akan menjelaskan definisi atau pengertian hukum internasional. Apa sih itu hukum internasional? Jadi, hukum internasional itu adalah sekumpulan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip, ya. Jadi di sini ada prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara. Jadi dalam hukum internasional ini ada prinsip, ada peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara yang bergabung di dalam serikat atau yang bergabung dalam perkumpulan. Nah, ini saya kutip pendapat dari Charles, ya. Lebih lanjut, Charles mengatakan bahwa hukum internasional itu adalah sekumpulan atau peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara. Oleh karena itu, harus ditaati dalam hubungan antar negara, antar mereka, ya, serta mencakup organisasi internasional. Hubungan yang mencakup organisasi antar negara, hubungan yang mencakup antar negara, inilah yang dikatakan sebagai hukum internasional. Ini pendapatnya Charles. Kemudian ada pendapatnya Mukhtar Kusuma, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa hukum internasional ini adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas, ya. Kalau tadi Charles mengatakan prinsip-prinsip dan peraturan, tapi kalau Mukhtar ini mengatakan kaedah-kaedah dan asas, ya. Lagi sekali, hukum internasional itu adalah kaedah-kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan-persoalan yang melintas batas-batas negara, ya, antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lainnya. Jadi Mukhtar menitik beratkan pada
kaedah ya yang mengatur antara hubungan satu negara dengan negara lain. Baik berbicara pada persoalan melintasi batas negara atau berbicara tentang hubungan negara dengan subjek hukum. Siapa subjek hukum itu ya? Masyarakat, orang, dan seterusnya. Nah, ini pengertian hukum internasional. Kemudian siapa sih sesungguhnya masyarakat internasional itu? Nah, jadi masyarakat internasional itu terdiri dari sejumlah negara-negara, ya, yang dimana negara tersebut memiliki kepentingan-kepentingan. Untuk apa? Untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus. Jadi, masyarakat internasional itu ya negara yang memiliki kesamaan tujuan, memiliki kesamaan kepentingan, ya, yang selalu menjalin hubungan, baik itu hubungan diplomatik, hubungan politik, hubungan ekonomi, dan hubungan lain-lainnya, begitu. Lalu ciri-ciri masyarakat internasional. Lalu ciri-ciri masyarakat internasional itu seperti apa? Jadi pembahasan berikutnya kita akan berbicara tentang ciri-ciri masyarakat internasional. Pertama, ciri masyarakat internasional itu dia memiliki hubungan resmi antar negara. Jadi negara satu dengan negara yang lain memiliki hubungan yang resmi, yang tercatat, ya, yang formal. Misalnya Indonesia dengan negara Malaysia, mereka punya perjanjian tentang uh, katakanlah misalnya tentang pengembangan ekonomi di Indonesia. Nah, mereka tercatat, hubungannya itu tercatat. Kemudian yang kedua, memiliki hubungan yang dimana ada tujuan yang sama, ada minat yang sama, dan ada harapan yang sama. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat internasional bila mana bertentangan keinginannya. Jadi di dalam perjanjian itu mereka bersepakat untuk sampai pada tujuan yang sama, sampai pada minat yang sama, sampai pada harapan yang sama. Nah, jadi itulah ciri-ciri masyarakat internasional. Kemudian adanya asas, ya, adanya asas dan aturan yang mengatur hubungan mereka, hubungan negara satu dengan negara yang lain. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan bersama. Agar apa? Agar nanti ketika ada persoalan-persoalan di antara mereka, mereka bisa menyelesaikan bersama. Tentu dengan secara bersepakat. Nah, itulah tadi ciri-ciri masyarakat internasional. Nah, lebih luas ada yang mengatakan ciri-ciri masyarakat internasional itu sebagai berikut. Pertama, adanya sejumlah negara, ya. Jadi dikatakan masyarakat internasional ya tentu di dalamnya harus ada negara-negara, ya. Tidak ada negara, maka tidak ada masyarakat internasional. Adanya masyarakat internasional, maka adanya sejumlah negara-negara. Jadi adanya sejumlah negara sehingga adanya masyarakat internasional, ya. Masyarakat internasional tidak akan ada, ya, tidak akan ada jika hanya ada satu negara saja. Jadi di sini jelas ya terdiri dari berbagai negara. Kalau hanya satu negara, maka tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat internasional. Kemudian yang kedua, adanya prinsip hidup bersama, ya. Adanya prinsip hidup bersama. Adanya keinginan bersama. Adanya tujuan yang sama. Yang bersifat menjalin terus-menerus, tidak
tidak pada satu kepentingan saja, tetapi hubungan itu terus dijalin antar negara. Kemudian yang ketiga, adanya kepentingan-kepentingan bersama, meliputi segala aspek seperti yang saya sebutkan tadi, baik itu aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, dan aspek-aspek lainnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa dikatakan suatu masyarakat internasional yang jelas harus ada negara-negara di dalamnya, kemudian mereka menjalin hubungan bersama yang terus-menerus dan memiliki kepentingan bersama dari berbagai aspek, ya. Lalu apakah ada hubungannya antara masyarakat internasional dan hukum internasional? Jelas ada, ya. Adanya hukum nasional, adanya hukum internasional, karena adanya masyarakat internasional. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya nggak akan mungkin lahir atau tidak akan mungkin ada hukum internasional itu bila mana tidak ada masyarakat. Jadi jelas di sini ada hubungan antara hukum internasional dengan masyarakat internasional. Kemudian yang kedua, masyarakat internasional ini merupakan landasan sosiologis bagi hukum internasional, ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat internasional ini merupakan sumber material bagi hukum internasional, begitu. Pembahasan berikutnya kita akan berbicara tentang hukum internasional. Pembagian hukum internasional. Jadi, hukum internasional ini dari beberapa referensi yang kita baca, kita ketahui bersama ada dua bagian, ya. Pertama, hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Yang kemudian di dalamnya yang kemudian di dalam hukum publik internasional itu juga termasuk hukum pidana internasional. Baik, pertama mungkin apa sih itu hukum perdata internasional? Jadi, hukum perdata internasional ini adalah hukum, ya, hukum atau peraturan yang diberlakukan secara internasional. Yang mengatur tentang apa? Yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara di suatu negara, ya. Jadi lagi sekali, hukum perdata internasional ini adalah hukum yang mengatur satu warga negara di suatu negara dengan warga negara lain, ya. Yang kemudian inilah yang kita kenal dengan hukum antar bangsa. Lalu apa sih itu hukum publik internasional? Jadi hukum publik internasional ini adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain, ya, sehingga dikatakan sebagai hubungan internasional. Jadi jelas ya perbedaannya di sini. Kalau yang hukum perdata internasional itu ya mengatur hubungan warga negara satu dengan warga negara lain, ya. Kemudian kalau hukum publik internasional yang mengatur hubungan satu negara dengan negara lain, begitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan review, kita diskusi bersama di dalam kelas. Untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti kita akan tatap muka langsung untuk membahas tentang hukum internasional itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.